Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Alangkah beruntungnya kita kalau kita mempunyai ilmu. Lalu ilmu yang kita punyai terus kita amalkan. Maka kalau kita punya ilmu, terus ilmu tersebut kita amalkan, inilah yang terjadi. Ada satu penjelasan di dalam kitab Nasaihul Ibad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gila la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Dikatakan tidak ada keterasingan bagi orang terhormat dan tidak ada tempat tinggal bagi orang bodoh. Artinya apa? Ilmu tasifu bi ilmi wal amal kana mukarraman mu'azzaman indan nas fi ayyi baladin kana. Artinya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia akan dimuliakan dan dihormati di tengah masyarakat di daerah manapun ia berada. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, lalu ilmu tersebut kita amalkan, maka dimanapun kita berada, maka kita akan dimuliakan dan dihormati orang lain. Jadi sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, kalau kita pengen hidup mulia, kalau kita pengen hidup terhormat, maka harus punya ilmu. Dan ilmu itu harus diamalkan. Insya Allah kalau kita punya ilmu, ilmu tersebut kita amalkan, maka kita akan dimuliakan dan dihormati orang dimanapun kita berada. Fakana kullu baladin indahu watanan walau kana ghoriban. Sehingga setiap tempat baginya bagaikan tempat tinggal, meski dia sebenarnya adalah orang asing. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi walaupun kita bukan penduduk situ, ya, tapi kalau kita punya ilmu, lalu kita amalkan ilmu yang kita punya, kita menganggap tempat itu seperti tempat tinggal kita, seperti tanah kelahiran kita, walaupun pada dasarnya kita itu bukan penduduk situ. Masya Allah. Wal jahil bi khilafi dzalik. Sedangkan orang bodoh sebaliknya. Tapi kalau kita menjadi orang bodoh, maka keadaannya akan terbalik. Walaupun kita pribumi, lahir di situ, karena kita bodoh, maka kita seperti orang asing. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi intinya, kalau kita pengen dimuliakan, pengen dihormati, punyalah ilmu. Dan ilmu tersebut harus diamalkan. Tapi kalau kita pengen di tempat sendiri, kita dianggap seperti orang asing, jadilah orang bodoh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Tentunya kita tidak pengen menjadi orang asing di tempat sendiri. Maka dari itu, yuk belajar, yuk belajar. Dengan belajar, insya Allah ada harapan punya ilmu. Dan kalau kita punya ilmu, insya Allah ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Dan kalau kita sudah bisa mengamalkan ilmu kita, insya Allah kita tidak akan dianggap orang asing. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Dan keuntungan selanjutnya bagi orang alim, ada penjelasan di dalam kitab Durratun Nasihin seperti ini. Wa innal alima yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang berilmu itu dimohonkan ampunan oleh makhluk-makhluk, baik yang
di langit ataupun makhluk-makhluk yang ada di bumi. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita menjadi orang alim, insya Allah makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, semuanya memohonkan ampunan buat kita. Hatta al-hitan fil bahri, sampai ikan-ikan di laut, semuanya memohonkan ampunan. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi semua makhluk yang di langit, yang di bumi, sampai ikan yang di laut, gak tahu jumlahnya ada berapa ikan di laut, mungkin 1000, mungkin 2000, mungkin 1 juta, mungkin 1 triliun atau lebih. Yang jelas seluruh ikan yang di laut semuanya memohonkan ampunan buat kita kalau kitanya orang yang berilmu. Masya Allah. Jadi alangkah beruntungnya orang yang mempunyai ilmu. Di dalam dunia hidup dimuliakan dan dihormati, dan bukan hanya itu, ternyata seluruh makhluk yang di langit, di bumi, sampai ikan, semuanya memohonkan ampunan. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, derajatnya orang mukmin dengan orang yang mempunyai ilmu alias orang alim itu sangat jauh. Ada satu penjelasan di dalam kitab Duratun Nasihin. Jadi keterangannya masih saya ambil dari kitab Duratun Nasihin. Keterangannya seperti ini. Lil ulama'i darajatun fauqa darajatul mu'minin bisab'i mi'ati darajatin. Orang-orang yang berilmu itu mempunyai 700 derajat di atas derajat-derajat kaum muslimin lainnya. Ma baina darajatain khamsu mi'ati sanatin. Yang jarak di antara dua derajatnya sejauh perjalanan 500 tahun. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi jarak antara orang mukmin dengan orang yang berilmu, derajatnya itu sangat jauh sekali. Orang berilmu itu mempunyai 700 derajat di atas derajatnya orang mukmin. Sedangkan 1 derajat ke derajat yang lainnya itu jaraknya 500 tahun. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita pengen hidupnya dimuliakan dan dihormati, punya ilmu, dan ilmu tersebut kita amalkan. Kalau kita pengen seluruh makhluk baik yang di langit dan di bumi sampai ikan-ikan di laut memohonkan ampunan buat kita, kita juga harus punya ilmu. Dan ilmu tersebut kita amalkan. Dan poin yang ketiga, kalau kita juga pengen diangkat derajatnya, maka kita juga harus punya ilmu. Dan ilmu tersebut kita amalkan. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.